Bab 811, berhenti menggangguku. Suara mendesing. 9 lelaki tua mendarat, menatap tajam ke arah ketiganya. Di antara mereka, seorang lelaki dengan rambut berserakan, yang terkuat, melangkah maju dan meludah. Kamu pasti mempunyai keinginan mati untuk menghancurkan istana putra mahkota. Di mana yang mulia? Hati Tuoba Liu Feng mencelos, merasakan keringat mengucur di punggungnya. Hanya orang ini saja sudah cukup untuk berurusan dengan mereka. Seorang ahli puncak Radiant Stage. Dalam beberapa tahun lagi dia akan menjadi ahli tahap ethereal sejati. Menjadi salah satu legenda kekaisaran. Salah satu yang terbaik. Dengan dia di sini, ketiganya tidak punya kesempatan untuk kabur. Tuoba Liu Feng menghela nafas melihat pemandangan suram itu. Harapannya sirna. Saya ingin tahu apakah kedatangan Zuo Fan yang tiba-tiba merupakan berkah atau kutukan. Kakak perempuannya telah bebas dari putra mahkota untuk saat ini sejak intervensi Zuo Fan. Tetapi sekarang keluarga Tuba akan terbunuh karena penanganan agresifnya terhadap putra mahkota. Mereka bahkan mungkin dicap sebagai pengkhianat. Tuba Lianer memahami bahwa mereka berada dalam bahaya serius dan matanya masih memberikan pandangan kontemplatif kepada Zuo Fan yang agak tidak sadar. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Di mana yang mulia? Melihat mereka diam, lelaki tua itu meraung. Tuoba Liu Feng gemetar, merasa sulit berbicara. Tuba Lianer menunjuk ke tempat putra mahkota terbaring dengan wajah dingin. Di sana. Saya ingin tahu apakah Anda masih mengenalinya. Itu putra mahkota. Mereka semua tersentak melihat ciri-ciri yang terisak-isak dan mengerikan yang nyaris tidak menunjukkan apa yang dulu terjadi. Putra mahkota mereka yang anggun dan tampan kini direduksi menjadi benda ini. Mata itu bengkak hingga keluar dari rongganya. Hidungnya lebih bengkok dari jurang. Dan bekas gigi palsu yang tak bernoda berubah menjadi lubang berdarah. Satu-satunya alasan mereka memperhatikannya adalah karena Tuba Lianer menunjukkannya. Tertegun melihat wajah yang hanya bisa disayangi oleh seorang ibu. Lelaki tua itu berseru. Itu adalah ciri khas putra mahkota. Bagaimana? Siapa? Apa yang membuatmu berani menyakiti putra mahkota seperti ini? Kamu sudah selesai. Suara mendesing. Kemarahan lelaki tua itu meledak. Bicaralah. Siapa yang melakukan ini? Aku akan mengupas kulitnya dan menghancurkan tulangnya. Butuh waktu lama sebelum aku selesai bersamanya. Tuoba Liu Feng panik di bawah aura 9 orang itu. Zuo Fan masih berada di dunianya sendiri. Memikirkan hal-hal yang lebih penting. Yang mulia, saya berhasil. Jika kamu ingin membunuh seseorang, bunuh aku. Lianer mengumpulkan keberaniannya dan menyatakan. Tuoba Liu Feng menangis. Kakak, tidak apa-apa. Lianer memotongnya. Ini semua salahku. Tianyu dulu bilang wanita itu mematikan dan sekarang saya harus mengakui bahwa mereka benar. Jika bukan karena aku, keluarga Tuba tidak akan pernah berakhir seperti ini. Ini semua salahku dan aku harus menyelesaikannya. Lianer berbicara dengan sedih dan putus asa. Tangan Tuoba Liu Feng yang terkepal bergetar. Merasa sama sekali tidak berguna. Lianer ingin menggunakan hidupnya untuk menyelesaikan semuanya dan menyelamatkan keluarga Tuba. Tidak, keluarga itu sudah tamat. Dia memberinya dan Zuo Fan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin kakaknya membiarkan adiknya disalahkan? Tuoba Liu Feng meraung ke arah Zuo Fan. Zuo Fan, kamu bajingan. Begitukah perilaku seorang pria? Membiarkan seorang wanita jatuh cinta padamu. Saudara laki-laki. Lianer berteriak. Setelah mengambil keputusan. Jadi mengapa kakaknya menyeret Zuo Fan ke dalam masalah ini? Tuoba Liu Feng bersikap tegas saat melihat keputusasaan Lianer. Menyakiti putra mahkota adalah kejahatan berat. Seperti membunuh anggota kerajaan. Atau memberontak. Dia tidak bisa membiarkannya menggantung di kepala Lianer. Semua ini terjadi karena Zuo Fan muncul. 9 yang mulia akhirnya menyadari Zuo Fan yang mereka abaikan karena dia terlihat begitu diam di samping. Ke-9 orang itu tegang. Panggung Radiant lapisan ke-8. Dia memang punya kekuatan.
Pemimpin tetua menyipitkan mata dan mencibir. Saya mengerti apa yang terjadi. Kaulah yang membuat kekacauan di istana putra mahkota. Hahaha. Aku tahu aneh kalau seorang gadis mengakuinya. Ketika penjaga melapor kepada kami, dia mengatakan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa melawan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa begitu tangguh? Melihat kultivasi Anda yang tinggi, semuanya masuk akal. Jika kita bersembilan tidak datang, tidak ada seorang pun di istana putra mahkota yang bisa menahanmu. Hahaha. Pikiran Zuo Fan masih memproses. Pemimpin tetua menganggapnya pengecut dan mengejek. Hahaha. Di sini saya pikir Anda punya nyali ketika menyerang putra mahkota, tetapi sekarang saya melihat Anda penuh dengan itu. Ini bisa dimengerti. Karena bahkan seorang kultivator Radiant Stage lapisan ke-8 pun tidak dapat melarikan diri dari kami 9. Merasa takut adalah hal yang normal. Tapi untuk membuat seorang gadis menyalahkanmu, bicara tentang hal yang tidak berguna. Hahaha. 8 orang lainnya memandang Zuo Fan dengan rasa jijik yang sama seperti pemimpin mereka. Tuan Zuo, saya membawa biji teratai salju. Teriakan kegembiraan terdengar di kejauhan. Pangeran ke-6 melompat ke Zuo Fan dengan penuh semangat. Zuo Fan akhirnya terbangun. Hanya menatap sosok pangeran ke-6. Butuh waktu cukup lama. Cepat dan masukkan ke dalamnya. Aku ingin melihat betapa mewahnya benda ini. Ejekan itu tertahan di tenggorokan 9 tetua karena dia mengabaikan mereka. Keduanya segera bergabung dan mulai melemparkan benih ke danau sambil memperhatikan tanda-tanda apapun. Wajah para tetua tenggelam. Demi Tuhan, di sini kami mengira dia takut, padahal sebenarnya dia tidak peduli dengan kami. Dia mempermainkan kita. Nah, jangan berpikir bahwa kultivasimu yang tinggi cukup untuk melakukan apa yang kamu inginkan di Kuanrong. Kamu menghancurkan istana putra mahkota dan aku akan memintamu membayarnya. Pangeran ke-6, kudengar ini menarik perhatian. Bukankah itu sangat rata-rata? Tuan Zuo, ini sungguh keajaiban. Saya janji, benar-benar tontonan langka di dunia ini yang tidak akan mengecewakan. Hehehe. Aku lega. Mari kita tonton saja. Zuo Fan dan Pangeran ke-6 penasaran dengan danau itu. Bahkan mengabaikan kutukan sang tetua. Mengabaikan secara terang-terangan. Itulah yang terjadi. Wajah lelaki tua itu berkedut ketika dia berteriak. Ayo kita tangkap si penipu sialan ini. Teman-teman, aku ingin dia mati. Ya Pak. Para tetua lainnya membungkuk dan menembak ke arah Zuo Fan. Aura perkasa mereka dipenuhi rasa haus darah. Menutupi langit, Lianer berteriak, awas, Zuo Fan. Oh tidak. Rasa haus darah mempengaruhi danau dan terlalu takut untuk bereaksi. Pangeran ke-6 menggigil dan menangis. Wajah Zuo Fan berkedut dan wajahnya tenggelam. Berbalik dan melihat 8 tetua yang datang. Dia meraung. Kakek sialan, berhenti menggangguku. Angin kencang bertiup melewati 8 tetua. Orang-orang tua itu kehilangan nyawanya bahkan sebelum mengetahui apa yang terjadi. Terjatuh ke tanah seperti 1 ton batu bata. Tuoba Liu Feng dan Lianer terkejut. Apa itu tadi? Bang! Suara renyah bergema dan pemimpin-pemimpin merasakan kakinya melunak. Berlutut di tanah. Dia memimpin ketika angin kencang juga menerjangnya. Sekarang dia tampak pucat pasi dan diliputi rasa ngeri. Tidak mungkin. Itu dampak jiwa. Seorang ahli panggung ethereal. Zuo Fan kembali ke masalahnya. Danau. Dia bertanya. Pangeran ke-6. Sekarang sudah sepi. Apakah itu akan muncul? Ya. Segera. Pangeran ke-6 menyeringai. Keduanya tampak seperti datang untuk melihat-lihat. Mereka tenang dan suasana pun akhirnya tenang. Hanya Tuoba Liu Feng, Lianer, dan tetua yang masih hidup yang memandang Zuo Fan dengan ketakutan. Orang ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Segala macam pikiran melintas di benak Tuoba Liu Feng. Bab 812 Peribunga. 15 menit kemudian, danau yang tenang beriak. Biji teratai salju melayang di dalam, mengeluarkan gelembung. Saat setiap gelembung pecah,
Benih di bawahnya pun hilang. Riak-riaknya menjadi semakin banyak. Zuo Fan tampak fokus, menyaksikan bunga-bunga melayang ke permukaan air dari bawah, bergoyang di bawah sinar matahari. Sebanyak 1000 bunga muncul, bergerak seolah-olah sedang menari. Kelopak mata Zuo Fan bergerak-gerak, menatap lurus ke arah pangeran ke-6. Sang pangeran merasa puas. Baiklah, Tuan Zuo, luar biasa bukan? Hehehe. Zuo Fan mengangguk. Kalau hanya sepasang bunga yang memiliki spiritualitas, tidak akan banyak. Mungkin itu terkait dengan spesiesnya. Namun dengan ribuan bunga berbeda yang semuanya menunjukkan reaksi yang sama, hidup di dasar danau, kini berbeda. Apa yang disembunyikan sehingga kejadian seperti itu bisa terjadi? Apakah benar ada terowongan angin dunia di sini? Zuo Fan bertanya kepada pangeran ke-6. Katakan saja ini bukan sekadar pemandangan yang menarik. Pemandangan yang indah. Apa yang kamu maksud dengan itu? Hehehe. Baiklah. Pangeran ke-6 menggoyangkan alisnya sambil tersenyum samar. Kebangkitan. Sesuatu yang saya yakin bahkan Sir Zuo belum pernah alami. Kebangkitan. Zuo Fan mengerutkan kening, memahami pemikirannya. Pangeran ke-6 melompat ke putra mahkota yang tampak mengerikan. Kakak laki-laki saya adalah kandidat yang tepat untuk menyaksikan peristiwa ini. Pangeran ke-6 mengambil biji teratai salju dan melemparkannya tinggi-tinggi sambil berteriak, "Makanlah, peri bunga!" Bang! Dengan ledakan yang keras, danau itu meledak. Dengan tunas air yang menonjol keluar dan bergoyang di udara untuk menangkap mereka semua. Kemudian ia melesat kembali ke danau, mengirimkan tetesan air halus. Setiap tetes mengeluarkan cahaya keemasan samar saat bersentuhan dengan apapun. Ketika mereka menyentuh putra mahkota, orang dapat melihat bagaimana setiap tetesnya. Wajahnya yang cacat mulai pulih. Bahkan giginya tumbuh kembali. Bahkan Tuoba Liu Feng yang agak jauh, yang tidak dijangkau oleh cahaya keemasan, disembuhkan dalam beberapa saat. Zuo Fan melihat dengan penuh rasa ingin tahu. Tangannya di dagunya. Pemulihan cepat, sejalan dengan raungan naga kembaliku. Jika tidak lebih kuat, Tuan Zuo, bukankah ini luar biasa? Pangeran ke-6 menyeringai. Putra mahkota bangkit berdiri, menatap Zuo Fan dengan ketakutan. Kemudian dia bergegas pergi, tidak ingin melakukan apapun dengannya. Zuo Fan mengangguk, mengambil satu langkah untuk muncul di wajah putra mahkota. Dia meraih tengkoraknya, memecahkannya pada batu acak dan memberinya tatapan menjijikkan lagi sebelum melemparkannya ke tanah. Kenapa? Putra mahkota meratap. Mulutnya yang berdarah dan ompong berusaha untuk berbicara. Saya tidak melakukan atau mengatakan apapun. Jadi kenapa? Pangeran ke-6 juga penasaran. Zuo Fan mengangkat bahu. Akan lebih damai tanpa omong kosongnya meracuni udara lagi. Ini bekerja. Pangeran ke-6 memulai. Putra mahkota menangis, dipenuhi kesedihan. Ya, ini bekerja dengan sangat baik. Sementara saudara-saudara Tuba memandang Zuo Fan dalam diam. Dialah satu-satunya yang membuka mulut dan pamer. Yang mulia telah menjadi korban penganiayaan 2 kali. Di tangan iblis yang sama. Namun yang kedua kalinya tidak masuk akal. Ini bukan hari putra mahkota. Dia dipukuli di rumahnya sendiri dan lebih dari itu 2 kali. Mengabaikan yang lain. Zuo Fan menatap ke danau lalu ke 8 tetua yang meninggal. Jelas sekali bahwa cahaya keemasan itu tidak mampu bangkit kembali. Hanya bagus dalam penyembuhan. Hanya saja jauh lebih kuat daripada kebanyakan pil. Dengan jiwa mereka hancur, tidak ada cara untuk kembali. Selanjutnya adalah mencari tahu dari mana cahaya keemasan ini berasal. Zuo Fan mengangkat tangan kanannya, ditutupi dengan cahaya merah dan brutal. Lengan kilin. Zuo Fan menjentikkan tangannya tepat ke danau. Ledakan. Gerakannya seperti pedang buas, membelah danau menjadi 2. Airnya menjulang hingga 300 meter saat bergemuruh ke samping. Itu membuat dasar danau benar-benar terbuka. Tuan Zuo, apa yang kamu lakukan? Pangeran ke-6 kaget dengan tindakannya. Zuo Fan berbicara, memeriksa apa yang ada di bawah. Tapi seharusnya tidak ada apa-apa di sana.
Pangeran keenam menghela nafas. Sejak menemukan keajaiban ini, kakak laki-laki telah mengirim orang ke sana tetapi tidak menemukan apapun. Zuo Fan menatapnya tajam lalu berkata, hanya karena mereka gagal, bukan berarti saya juga akan gagal. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Menyipitkan mata, jiwa Zuo Fan menutupi danau, merasakan setiap sudut dan celah, tanpa hasil. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa? Saat itu, ketika dia hendak menyerah, dia merasakan sesuatu di satu sisi. Berfokus pada tempatnya, Zuo Fan masih tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian hal itu terjadi lagi. Zuo Fan fokus dan mata kanannya menunjukkan 6 lingkaran cahaya emas. Mata ilahi dari kekosongan tahap ke-6. Domain kekosongan. Bang! Merasa seperti menabrak tembok, Zuo Fan mencibir. Dia kemudian menunjuk ke depan dan matanya melepaskan kekuatannya. Sebuah saku luar angkasa seukuran telapak tangan terbentuk di hadapannya. Di dalamnya terdapat orang emas seukuran jari. Ia memiliki sayap transparan, bersenandung saat mengepakkannya. Tangannya memegang beberapa biji teratai salju. Menatap Zuo Fan dengan panik. Benda apa itu? Pangeran keenam berteriak penasaran. Zuo Fan berkata, roh bunga. Makhluk yang lahir dari dunia ini. Seperti roh api atau roh darah. Ia dipupuk oleh dunia, hingga memperoleh spiritualitas. Semangat bunga adalah makhluk dari kayu. Sebuah elemen dengan vitalitas yang melimpah. Itu sebabnya bisa sembuh dengan sempurna. Meskipun lemah dalam pertempuran, memilikinya jauh lebih baik daripada meminum pil. Berkedip, pangeran keenam tampak bingung. Tapi paling tidak yang bisa dia pahami adalah bahwa itu sangat berharga. Semangat bunga adalah favorit alam dan pandai bersembunyi. Tidak ada ahli kuat yang bisa merasakannya, apalagi menangkapnya. Sayang sekali domain void saya bisa membuat kantong luar angkasa. Selama aku bisa merasakan lokasinya, pengaturannya akan menjebak si kecil ini. Hahaha. Sambil memegang roh bunga, Zuo Fan menyeringai. Benarkah? Ia terus berjuang untuk melarikan diri. Tetapi Zuo Fan mempererat cengkeramannya, membuat usahanya sia-sia. Sampai ia menyerah. Ledakan. Air besar yang dibuang dari danau akhirnya turun dengan suara gemuruh yang dahsyat. Zuo Fan mengabaikannya dan memegangi peri itu saat dia pergi. Pangeran keenam buru-buru bertanya, mau kemana? Tuan Zuo. Menemukan tujuan kedatanganku. Mata Zuo Fan bersinar gembira. Dibutuhkan tempat khusus dengan energi spiritual yang kental untuk melahirkan peri. Danau ini tidak memiliki semua itu. Artinya dipindahkan ke sini. Sekarang aku akan meminta orang ini memimpin. Membawaku ke tujuanku. Hehehe. Pangeran keenam mengikutinya. Tuan Zuo, saya ikut juga. Peri itu menyilangkan tangannya dan memandang Zuo Fan dengan kebencian. Seolah itu tidak akan terjadi. Hahaha, anak kecil. Kamu sungguh bersemangat. Dengan seringai jahat, Zuo Fan menatap wajah kerasnya saat nyala api hitam melintas di mata kirinya. Terkadang, bersikap keras kepala ada harganya. Apakah kamu siap untuk itu? Bergidik, roh bunga itu berkeringat. Menggelengkan kepalanya dan air berkumpul di bawahnya. Seolah-olah dia kencing karena ketakutan. Nyala api itu membuatnya terasa seperti kehancuran sudah dekat. Zuo Fan mencengkeram erat roh itu saat dia pergi. Pangeran keenam adalah penggemar setianya. Sedangkan untuk Tuba, Zuo Fan memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada memikirkan mereka. Tetua puncak Radiant Stage sekarang ketakutan setengah mati. Masih berlutut dan gemetar seperti daun. Dia masih tidak bisa melupakan kenyataan bahwa Zuo Fan membunuh 8 anak buahnya dalam sekejap. Bab 813 tak terhentikan. Dia tidak sekalipun menatapku. Melihat punggung Zuo Fan, suasana hati Lianer turun. Dia mulai merasa putus asa. Lalu berharap, lalu terkejut, lalu putus asa lagi. Tapi dia mengakhiri siklus itu dengan kemarahan. Tuoba Liu Feng menghela nafas. Lianer, lepaskan aku dan lepaskan segelnya. Benar.
Lianer sekarang mengingat kesulitan kakaknya dan bergegas melepaskan Yuan Qingnya. Tuoba Liu Feng akhirnya mendapatkan kebebasannya kembali. Melihat sekeliling, melihat lelaki tua itu tersesat di dunianya sendiri, Tuoba Liu Feng berkata, "Lianer, kali ini serius. Sebaiknya kita segera menemui ayah. Kita harus mencoba melarikan diri bersamanya. Dengan hancurnya istana putra mahkota, konsekuensinya sangat mengerikan. Zuo Fan adalah monster yang tidak peduli, mengacaukan segalanya dan membuat kita menderita karenanya. Kami tidak punya pilihan selain meninggalkan rumah kami." "Saudaraku, bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Menatapnya dengan ketidakpuasan, Lianer cemberut. "Jika bukan karena dia, kami berdua akan menderita di tangan putra mahkota. Saya bahkan tidak bisa memikirkan apa yang telah dia lakukan." Tuoba Liu Feng mengangguk. "Ya, meskipun bajingan itu menghancurkan segalanya, dia memang membantu kita. Kita patut bersyukur karenanya. Tapi pertama-tama kita harus melarikan diri dari sini dan tidak terseret lebih jauh." Lianer mengangguk dan keduanya terbang menjauh, meninggalkan yang lebih tua. Masih terlalu ngeri untuk bereaksi. "Yang mulia." Langkah kaki terdengar ketika seorang penjaga melihat sekeliling dan hanya melihat sesepuh yang terguncang. Yang lebih tua masih tidak bereaksi. Sambil menghela nafas, penjaga itu berteriak di telinganya, "Yang mulia, monster itu telah pergi." Sambil gemetar, si tua akhirnya tersadar dari pingsannya. Melihat Zuo Fan tidak ada di manapun, dia menghela nafas dan bangkit. Tapi kemudian dia merasa kedinginan di bawah. Melihat ke bawah, ada bagian yang basah. "Hah!" Penjaga itu terkekeh dan lelaki tua itu menjadi merah. Tatapannya menghapus seringai dari wajah penjaga itu. "Ahem, apakah orang itu pergi?" "Dahulu kala." "Berapa lama?" 15 menit. Penjaga itu membungkuk sambil menyipitkan mata. Orang tua itu mengangguk. "Mengapa kamu baru membangunkanku sekarang?" "Karena Tuba bersaudara." Bang! Kata-kata penjaga itu terpotong oleh telapak tangan lelaki tua itu, menamparnya hingga tewas. Saat melirik ke arahnya, mata orang tua itu menjadi tajam. "Bodoh sekali. Kamu pikir kamu masih bisa hidup setelah melihat semua itu?" Mata orang tua itu melihat sekeliling. Yakin tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia mengeluarkan celana baru dari cincinnya dan berganti pakaian. Dia kemudian bergegas ke sisi putra mahkota. "Yang mulia, ada apa?" "Ini, minumlah pil penyembuh ini." "Tidak." Mata putra mahkota berkilau karena kebencian. Mengucapkan kata-katanya melalui gigi yang tidak ada. "Bawa aku ke Penatua Hu. Aku ingin mereka membalas dendam." Penatua itu membungkuk. "Dimengerti." Dia meraih sang pangeran dan pergi. Ada halaman luas di ibu kota yang memiliki patung singa besar dengan tulisan kehormatan dan kesetiaan terukir di atasnya. Di atas gerbang ada tulisan Tuba Manor. Berbeda dengan gerbang yang megah, angin yang berhembus sangat dingin dan pahit, membawa suasana suram beserta debu ibu kota. Di dalam istana, dua pria duduk tegak di tengah ruangan. Mantan Komandan Quan Rong dan pengajar istana, Han Timo, sambil mengerutkan kening. Tuoba Tishan ragu-ragu sebelum akhirnya melompat berdiri dengan rasa jijik. "Penjaga, panggil 8 pengawas serigala. Aku sendiri yang akan pergi ke istana putra mahkota." "Tunggu, Saudara Tuba. Anda tidak bisa membiarkannya berkembang lebih jauh," desak Han Timo, sambil menggelengkan kepalanya. Tuoba Tishan merasa kesal. "Saudaraku, Liu Feng adalah putraku satu-satunya, yang sekarang terjebak di istana putra mahkota. Bagaimana saya bisa tenang ketika Yang Mulia mampu melakukan apa saja? Tidak peduli betapa gelisahnya kamu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja dengan penjaga kota." Han Timo menggelengkan kepalanya. "Saat kamu menggunakan penjaga, dan juga melawan putra mahkota, saat itulah kamu akan dianggap sebagai pengkhianat. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Katakanlah Anda harus memobilisasi semua orang. Lalu bagaimana? Anda sekarang adalah kapten penjaga, bukan komandan Tuba, pemimpin jutaan orang.
Istana Komandan Tuba dipenuhi dengan para ahli. 9 orang terhormat yang memiliki kekuatan luar biasa. Bahkan jika kamu pergi, itu tidak akan membuat perbedaan. Jadi apa gunanya? Bang! Sambil membanting meja, Tuoba Tishan melotot. Meski begitu, sebagai seorang ayah, yang bisa kulakukan hanyalah mencoba. Tenanglah, Saudara Tuba. Han Timo menghela nafas. Mengapa kita tidak mengumpulkan pejabat istana dan memohon pada Yang Mulia agar bersikap lunak terhadap masa lalu Anda? Tuoba Tishan menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya. Yang Mulia mengeluarkan dekret yang tidak bisa dilanggar kali ini. Meninggalkan putra mahkota yang bertanggung jawab atas hal ini. Siapapun yang mengganggu akan dieksekusi. Siapa di pengadilan yang mau ikut campur dalam hal ini? Han Timo menghela nafas. Yang Mulia terlalu lunak terhadap putra mahkota, namun kejam terhadap para menterinya. Pendapat orang-orang tentang dia akan buruk, menguasai. Teriakan terdengar saat seorang pelayan bergegas ke hadapan Tuoba Tishan. "Ye nona muda, dia. Bagaimana dengan dia?" teriak Tuoba Tishan. Gadis pelayan itu tersentak. Nona muda membuatku pingsan dan lari. Dia pasti pergi ke istana putra mahkota untuk menyelamatkan tuan muda. Sialan gadis itu. Apakah dia mencoba membuatku marah sampai mati? Tuoba Tishan panik, berteriak. Suruh 8 penjaga serigala mengumpulkan orang-orang. Kelilingi istana putra mahkota. Saudara Tuba, kamu harus tenang. Tidak, kali ini tidak. Paling tidak. Aku akan membuat kedua anak itu melarikan diri sementara aku yang menanggung kesalahannya. Pikiran Tuoba Tishan sudah bulat. Sambil menghela nafas, Han Timo berteriak mengejarnya. Tuoba Tishan, apakah kamu benar-benar berencana membuang semua pencapaianmu? Apakah Anda akan menjadi penjahat Kuan Rong? Tuoba Tishan gemetar, tapi matanya tegas. Sebagai komandan Kuan Rong, saya telah berjuang untuk negara saya sepanjang hidup saya, dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Tidak peduli seberapa besar Yang Mulia meninggalkanku, aku tidak akan mengeluh. Tapi saya juga seorang ayah. Bagaimana saya bisa hanya duduk dan melihat anak-anak saya menanggung kejahatan yang tidak adil? Han Timo, hari ini aku mungkin dihukum karena kejahatan dan kepalaku akan digantung tinggi di atas gerbang kota. Saya tidak akan menyesal mengetahui saya telah melakukan semua yang saya bisa untuk masa depan anak-anak saya. Tuoba Tishan segera pergi. Han Timo menghela nafas dan bangkit untuk mengikutinya. Komandan, orang-orangnya ada di sini. Kami menunggu pesanan Anda. Di luar istana, 8 pengawas serigala berkumpul. Tuoba Tishan menatap mereka dan berteriak. Kami berbaris. Ya Pak. 8 pengawas serigala membungkuk. Mata mereka menari dengan gembira. 8 tahun terakhir dihabiskan dalam kerusuhan. Hampir tidak pernah terjadi pertempuran dan selalu tertahan. Sekarang mereka akan melepaskan diri, melawan putra mahkota. Namun mereka tetap bersukacita. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk mengabdi di bawah komandan. Tunggu, Tuoba Tishan. Han Timo menyusul. Tuoba Tishan bahkan tidak menoleh ke belakang. Pikiranku sudah bulat. Aku tidak mencoba mempengaruhimu. Aku ingin ikut denganmu, teman lama. Akan sangat bagus jika saya bisa meyakinkan Yang Mulia untuk membiarkan mereka pergi. Jika tidak, aku akan dengan senang hati dicap sebagai pengkhianat bersamamu. Sambil gemetar, Tuoba Tishan tertawa. Bagus. Hahaha. Tentara berbaris. Semangat mereka terangkat. Semangat mereka tersulut. Namun setelah 2 langkah, sesosok tubuh mengejutkan memasuki pandangan mereka. Seorang penjaga istana kekaisaran. Apakah Yang Mulia sudah mengetahuinya? Apakah dia datang untuk menghentikan kita? Tuoba Tishan dan yang lainnya tegang. Jika ini adalah keputusan kaisar, maka di hadapan mereka harus ada pasukan besar yang menghalangi jalan mereka. Namun penjaga istana justru pergi dan menjadi panik saat melihat mereka. Komandan Tuba, kamu benar-benar dewa perang kekaisaran. Yang berpikiran cemerlang sehingga meramalkan istana kekaisaran berada dalam bahaya dan mengirim orang-orang untuk membantunya. Istana kekaisaran dalam bahaya.
Tuoba Tishan dan yang lainnya tercengang. Terengah-engah. Penjaga kekaisaran menunjukkan rasa takut. Ya. Pangeran ke-6 membawa seorang pemuda saat dia menerobos masuk ke istana kekaisaran. Dia tak terhentikan. Dia hampir sampai di kamar yang mulia. Bab 814 menyerang istana kekaisaran. Ledakan. Gelombang demi gelombang pengawal kekaisaran mengalir keluar dari gerbang istana. Hanya untuk diterbangkan oleh ledakan yang bergemuruh sebagai bagian dari diri mereka sebelumnya. Dengan gerimis darah yang terus-menerus terjadi. Itu menandai akhir yang gelap dan kejam dari puluhan ribu tentara. Zuo Fan menjentikkan tangan kanannya yang merah dan tanpa peduli memandang roh bunga yang dipegang erat di tangan kirinya. Sepertinya dia sedang keluar memotong rumput atau semacamnya. Dan tidak menyembelih orang. Kali ini ke arah mana? Jangan coba-coba mempermainkanku. Pin. Bergidik ketakutan. Roh bunga itu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke sebuah tembok besar. Ledakan. Gemuruh lainnya terdengar. Zuo Fan merasa membuang-buang waktu untuk berputar-putar menggunakan gerbang depan. Jadi dia membuat yang baru di sini. Di tembok setinggi 50 meter. Pangeran ke-6. Yang tetap dekat seperti fanboy sejati lainnya. Sedang memikirkan apakah Zuo Fan telah berhenti menjadi manusia pada saat ini karena dia terus menyerang seperti binatang buas yang mengamuk. Jika tidak ada jalan lain, dia akan menemukannya. Siapapun yang menghalangi dia dan tujuannya akan meninggalkan tempat itu sebagai mayat. Atau mungkin, Zuo Fan tidak lagi mendaftarkan orang-orang ini sebagai makhluk hidup. Hanya sebagai penghalang. Pangeran ke-6. Tuan Zuo benar-benar ceroboh. Ini adalah istana kekaisaran yang dia masuki. Membunuh kiri dan kanan. Dengan kekuatannya yang gila. Tidak peduli siapa yang dia injak. Tapi begitu dia pergi, kamu akan tertinggal. Dia akan pergi. Menghapus semua itu dengan tangannya dan kamulah yang akan menanggung akibatnya. Jin Buhuan dan ketiga tetuanya kewalahan dengan apa yang mereka lihat. Menangis dan ketakutan saat dia mendesak sang pangeran. Mereka telah mengikuti keduanya sampai ke sini. Mengikuti kehancuran Zuo Fan dari istana putra mahkota. Sekarang setelah mereka melihat sendiri kebrutalan Zuo Fan, mereka takut pada tuan mereka. Pangeran ke-6. Kami harus pergi sekarang. Sementara yang mulia belum menyadari keterlibatan Anda. Kami kemudian akan mengatakan dia memaksa kami ketika kami diinterogasi dan dibebaskan dari kesalahan apapun. Pangeran ke-6 sedang berpikir. Tetapi dia membentak. Tuan Zuo adalah tamu terhormat saya. Saya bilang saya akan membawanya ke tempat yang dia cari dan itulah yang akan saya lakukan. Karena akan segera ditemukan. Saya akan menemani Tuan Zuo untuk memastikannya. Jika Anda takut, silakan pergi. Menjentikkan lengan bajunya. Pangeran ke-6 mendengus dan mengusir keempatnya sambil mengejar Zuo Fan sambil tertawa. Tuan Zuo, tunggu aku. Ini gila, Jin Buhuan menghela nafas. Tapi kemudian memutuskan. Persetan dengan itu. Lalu dia mengejarnya juga. Pangeran ke-6 adalah tuan mereka. Zuo Fan melangkah melewati apapun yang ada di hadapannya. Manusia atau batu. Dengan beberapa pria mengikuti di belakangnya dengan khawatir. Apa yang akan mereka lakukan setelah Zuo Fan pergi? Pangeran ke-6 sepertinya tidak terlalu memikirkan masalah ini. Selalu berseri-seri saat dia melihat idolanya di tempat kerja. Ye yang mulia. Penjahatnya hanya berjarak 1000 meter. Saya mohon yang mulia melarikan diri. Ye yang mulia. Dia berada di ketinggian 800 meter. Silakan melarikan diri. Yang mulia. Yang mulia. Di taman yang tenang. Kedamaian pecah karena segala macam suara gugup berteriak. Para penjaga kekaisaran terus berdatangan satu demi satu. Sangat putus asa dan panik saat mereka melaporkan. Apa yang mereka katakan hampir selalu sama. Bahwa penjahatnya semakin dekat dan mereka tidak dapat menghentikannya. Orang-orang di istana sekarang ketakutan. Tetapi juga curiga. Dari mana datangnya orang aneh seperti itu secara tiba-tiba? Kapan Kuan Rong macam-macam dengan ahli yang saleh? Tidak ada yang bisa memahaminya. Bahkan kaisar berjubah emas pun tidak.
Dia sekarang mengerutkan kening. Stres karena perkembangan yang tiba-tiba dan brutal. Dia tidak tahu dosa tak termaafkan apa yang mungkin telah dia lakukan hingga pantas mendapatkan balasan seperti itu. Kekaisaran Quanrong mendapat perlindungan dari Sekte Penjinak Binatang. Meskipun sangat diremehkan, Sekte Penjinak Binatang akan tetap peduli dengan namanya dan mempertahankannya. Jadi kenapa? Ledakan. Pikiran Kaisar terpesona oleh suara itu. Melihat ke atas, dia melihat sebuah bukit terhempas tidak sampai 100 meter dari tempatnya berada. Ketika debu hilang, segelintir orang keluar. Yang memimpin adalah Zhuo Fan, pelaku utama, dengan putra keenam Kaisar di sisinya. Mengikuti beberapa langkah di belakang adalah Yang Mulia. Mulut Kaisar bergerak-gerak, wajahnya menunduk. Nah, sekarang kamu mencoba memberontak. Apa yang kamu lakukan saat masuk ke istana kekaisaran dengan orang luar? Apakah karena aku tidak memberimu rumah putra mahkota? Bukankah aku sudah menebusnya denganmu dengan air terjun yang megah itu? Apakah Anda harus bertindak sejauh ini? Aku bodoh sekali menjagamu. Ayah kekaisaran, apa yang kamu katakan? Ini bukan pemberontakan. Saya juga tidak menginginkan kursi Anda. Anda hanya perlu duduk diam dan tidak bergerak. Selamat berpesta. Suruh gadis-gadis berdansa dan abaikan kami. Pangeran keenam memutar matanya. Kaisar tercengang. Jika ini bukan pemberontakan, mengapa kamu menerobos masuk ke istana kekaisaran? Bagaimana salahku? Sambil menjulurkan dagunya, Pangeran keenam berbicara dengan bangga dan hormat. Saya ingin masuk, tetapi para penjaga itu tidak mau mendengarkan. Tamuku tersayang juga tidak sabar, ingin segera masuk. Para penjaga itu menghentikan kami tanpa alasan. Jadi kami melewati mereka saja. Alis Kaisar bergetar saat dia menilai Zhuo Fan. Kamu masuk ke istana kekaisaran karena kamu tidak sabar. Apakah kamu kehilangannya? Tidak bisakah kamu menunggu untuk bertemu denganku? Sambil mengangkat bahu, Pangeran keenam tetap diam, mengabaikan argumen mereka. Zhuo Fan melihat ke arah roh yang menunjuk ke arah taman batu. Lewat sini, tunggu. Apa yang kamu lakukan? Kaisar berteriak dengan panik. Zhuo Fan tidak pernah mempedulikannya. Pangeran keenam juga mengikuti Zhuo Fan seperti sebelumnya. Membuat Kaisar bergerak-gerak. Kaisar meraung. Nah, hentikan dia. Tidak bisa. Ayah kekaisaran. Bagaimana saya bisa melakukan apa yang ribuan penjaga tidak bisa lakukan? Pangeran keenam mengangkat bahu sambil tertawa kecil. Sambil menghela nafas, Kaisar memegangi kepalanya. Sudah berakhir. Bencana menimpa kita. Penjahat apa yang berani membuat keributan dengan Tuoba Tishan? Setelah teriakan ini, Tuoba Tishan menggiring ribuan pasukannya ke taman, mengelilinginya. 8 pengawas serigala muncul di hadapan Zhuo Fan, penuh dengan semangat bertarung. Yang mulia, saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Tuoba Tishan menangkupkan tangannya ke arah Kaisar. Kaisar sangat gembira. Tidak apa-apa, Komandan Tuba. Anda datang tepat pada waktunya. Tangkap pria itu. Hentikan dia dari menghancurkan segalanya. Ya Pak. Tuoba Tishan membungkuk dan berteriak. 8 penjaga serigala. Tangkap orang itu. 8 pengawas serigala hendak mematuhi. Tunggu. Tuba bersaudara memanfaatkan momen ini untuk tiba. Tuoba Tishan berteriak. Liu Feng, kalian semua. Ayah. Tolong cepat hentikan para sipir. Kita tidak bisa menyentuh pria ini. Kita hanya akan mendapat lebih banyak korban. Bergegas di hadapan komandan. Tuoba Liu Feng dan Lianer mendesaknya. Setelah melihat kekuatan besar Zhuo Fan, mereka sangat yakin bahwa bahkan seluruh keluarga Tuba dan pasukannya tidak akan berguna. Tuoba Tishan terkejut. Keluarga Tuba adalah keluarga yang mengabdi pada negaranya. Selalu berani dan tajam. Tidak pernah pengecut. Namun keduanya mendesaknya untuk mundur. Siapa pria ini yang membuat mereka meminta ayah mereka sendiri untuk berhenti? Apakah tidak ada harapan sama sekali? Tuoba Tishan melihat lebih dekat. Menemukan pelakunya familiar. Pelayan terbaik di Tianyi, Zhuo Fan. 8 pengawas serigala juga terlihat dan sangat terkejut.
Zalahan masih ingat kepahitan yang dideritanya saat itu. Menghadapi musuh lama ini, ketakutan lama muncul kembali. Ketakutan yang cukup kuat untuk membuat mereka goyah. Zuo Fan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun sejauh ini. Tetapi kemudian Kaisar berkata, "Komandan Tuba, Anda kenal dia?" "Bukan sekedar mengenalnya. Dialah satu-satunya sepanjang hidupku yang membuatku kalah dalam pertempuran." Tuoba Tishan menghela nafas. Kaisar berseru, "Maksudmu, 8 tahun lalu, Dewa Perang Kedua di Tianyu, pengganti Dugu Zantian. Tapi apa yang dia lakukan di Quanrong? Apakah dia mata-mata?" Seluruh keluarga Tuba tegang, memandang Kaisar dengan wajah berkedut. "Yang mulia, pernahkah Anda melihat seorang komandan melakukan pekerjaan kasar?" Bab 815 Jalan Rahasia. "Yang mulia, saya rasa dia sendiri tidak akan melakukan itu." Tuoba Tishan menggelengkan kepalanya, kembali ke Zuo Fan dan berteriak, "Zuo Fan, karena kamu berani menerobos ke ibu kota Kekaisaran Quanrong, aku, sebagai kapten pengawalnya, akan menangkapmu." "Ayah!" Tuoba Tishan mulai berteriak, menoleh untuk melihat putra dan putrinya menggelengkan kepala. "Ayah, itu hal terburuk yang mungkin bisa kamu lakukan." Dia lebih buas dari sebelumnya. Bingung. Tuoba Tishan menggaruk kepalanya. Sekali digigit, 2 kali malu. Terakhir kali kita hanya kalah melawan tentara. Tapi sekarang dia sendirian melawan kita semua. Namun kamu memberitahuku bahwa aku masih tidak bisa membawanya. Ayah, jangan meremehkan dia hanya karena sendirian. Dia akan tetap merobohkan kita. Tuba bersaudara tahu apa yang dia pikirkan. Terus-menerus menggelengkan kepala. Tuoba Tishan masih bingung kenapa. Hahaha. Apakah perusak istana putra mahkota ada di sini? 4 sosok mendarat. Penatuahu, dialah orangnya. Yang mulia putra mahkota menggendong putra mahkota yang terbaring di tempat tidur sambil membungkuk di hadapan seorang pemuda berotot. Putra mahkota merangkak lebih tinggi di punggung yang mulia dan mengutuk ketika dia melihat Zuo Fan. "Penatuahu, dialah orangnya. Bunuh dia. Denganku di sini, semuanya akan segera berakhir." Pria itu menoleh ke arah Zuo Fan dan kemudian melebarkan matanya. Meraung. "Kamu lagi, bocah." Zuo Fan bingung. Pemuda lain di sebelah Penatuahu menghentak keras ketika wajahnya berubah. "Bajingan busuk. Saya kira Anda tidak mengenali kami sekarang. Tetapi kami pasti mengenalinya. Setelah kehilangan itu, kami bersumpah bahwa suatu hari kami akan mencabut setiap tulang dari tubuh Anda dan membuat Anda mengalami rasa sakit yang tiada duanya. Siapa yang mengira hari ini adalah hari di mana kita akan melakukannya? Tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkanmu sekarang. Hahaha. Bahkan surga pun tidak." Pria itu terkekeh, melepaskan auranya yang perkasa dan bahkan membuat Yang Mulia gemetar ketakutan. Ini adalah kekuatan dari ahli tahap ethereal. Sangat kuat. Elder Lang, kamu juga punya sesuatu dengan anak itu? Yang Mulia bertanya. Bagus. Sekarang keluhan lama dan baru akan terhapuskan hari ini. Mata Elder Lang memerah. Hanya keluhan. Hari itu di Tianyu, dia menghancurkan tubuhku. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya saat suara siulan terdengar. Diikuti oleh cakar naga merah besar yang mencengkeram mereka berempat. Keempatnya berjuang tanpa hasil. Bahkan jiwa mereka pun terjebak dalam cengkeraman drakonik. Mata Penatuahu melotot. Apa ini? Jiwa. Anda seorang kultivator Radiant Stage. Bagaimana Anda bisa membentuk jiwa? Mengapa begitu kuat? Cakar naga merah datang dari belakang Zuo Fan seperti tangan ketiga. Zuo Fan terlihat kesal saat ini. Karena kamu selamat, jagalah hidungmu. Kenapa ada 2 kutu yang berdengung di telingaku tentang masa lalu? Bang! Cakar naga itu mengepal dan keempatnya meledak dalam hujan darah. Berceceran ke semua orang di sekitarnya. Para korban bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meratapi kematian mereka. Hancur dalam jiwa dan raga. Termasuk 2 kultivator tahap ethereal. Para saksi tidak bisa berkata-kata.
Dua ahli tahap ethereal dan seorang kultivator tahap radiant puncak tergencet seperti serangga. Tuoba Tishan mengalihkan pandangan dari anak-anaknya ke Zuo Fan. Sekarang memahami ketakutan mereka. Zuo Fan bukan lagi manusia yang bisa membunuh ahli panggung ethereal dengan mudah. 8 pengawas serigala tersendat dan menggigil. Zuo Fan berada jauh di atas mereka. Bahkan sebelumnya, sendirian mereka bukan tandingan Zuo Fan. Tetapi dengan menggunakan taktik gelombang manusia mereka dapat menghentikannya. Sesuatu yang mustahil saat ini. Zuo Fan berada di luar jangkauan mereka. Keheningan yang menakutkan terjadi. Semua orang memandang Zuo Fan dengan ketakutan. Seorang ahli tahap ethereal dipandang sebagai dewa oleh orang-orang ini. Tapi mereka tetap mati dengan cara yang paling mudah. Mengambil kembali cakarnya. Zuo Fan kembali ke sikap tenangnya. Pangeran ke-6. Pin ini menunjuk ke bukit itu. Apakah ada yang aneh dengan itu? Seharusnya tidak. Itu adalah pemandangan yang sering saya kunjungi ketika saya masih kecil. Seharusnya baik-baik saja. Pangeran ke-6 bingung ketika dia melihat sekeliling. Zuo Fan memeriksa sekelilingnya dan tersenyum. Jadi ini adalah susunan penyembunyian yang ditenagai oleh batu suci. Tidak heran sulit untuk melihatnya. Tapi apa yang disembunyikannya? Hindari pemusnahan. Dengan senyuman menyeramkan, mata kanan Zuo Fan bersinar keemasan 2 kali. Gemuruh. Sesuatu pecah kemudian dan pandangan semua orang berubah. Itu seperti cermin yang baru saja retak dan mulai runtuh dan menghilang. Di depan mereka ada sebuah gua gelap gulita di bukit. Peri bunga menunjuk ke arahnya. Sambil nyengir, Zuo Fan berjalan ke depan. Tetapi terdengar teriakan, "Tunggu, Tuan!" Zuo Fan memulai dan menoleh ke pembicara. Kaisar Kuanrong. Hanya saja kali ini, Kaisar kehilangan pandangan paniknya. Berubah menjadi serius. "Tuan, tidak peduli siapa Anda. Jika Anda masuk, Anda tidak boleh kembali. Penghalang ini adalah rasa malu Kuanrong. Dan juga katalisnya. Kamu seharusnya tidak merusaknya. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Terima kasih atas pengingatnya." Zuo Fan berjalan maju tanpa ragu-ragu dan melompat masuk. Pangeran ke-6 mengikutinya. Tetapi Kaisar berteriak, "Nak, ayah kekaisaran. Sebenarnya, aku sudah mengetahui tempat ini sejak lama." Pangeran ke-6 tersenyum. Matanya tajam. "Ini adalah aib kekaisaran kita dan aib keluarga kekaisaran. Suatu hari penghalang ini akan dihilangkan. Hanya saja tidak ada yang berani melakukannya. Tapi saya yakin Tuan Zuo lah yang akan menghancurkan segalanya. Saya telah melihat kekuatannya di Double Dragon Gathering. Dia tidak seperti orang-orang munafik itu." Pangeran ke-6 melompat masuk. Kaisar ingin menghentikannya tetapi hanya bisa menghela nafas karena dia sudah terlambat. Tuoba Tishan bingung. "Yang mulia, ada apa di sana? Mengapa?" "Komandan Lama Tuba. Jika mereka tidak keluar, bawa pasukanmu dan lari. Atau mereka akan menghancurkan." Kaisar menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Siapa mereka?" Suara mendesing. Namun, sesosok tubuh melintas dan Lianer melompat masuk. Tuba Lianer bergegas mengejarnya. "Lianer." 4 orang baru saja masuk ke dalam gua yang gelap. Tanda tangan mereka hilang. Tuoba Tishan berkeringat. Tetapi Kaisar memegangi bahunya. "Komandan tua, sekarang semuanya bergantung pada keberuntungan." Melihat betapa mudahnya pria itu membunuh 2 ahli tahap ethereal, saya berharap dia dapat membawa semua orang kembali. Kalau begitu, aku berharap Komandan Tuba membawa putraku dan pergi. Sambil gemetar, Tuoba Tishan memandangi sang Kaisar yang tersesat. Wajahnya muram. "Mengapa Yang Mulia meminta saya melarikan diri bersama putranya? Apakah musuh?" "Yang Mulia, jenazah putra mahkota. Berikan pada anjing." Mata Kaisar dipenuhi kebencian. Tuoba Tishan sangat terkejut dari sebelumnya. Sementara itu, Zuo Fan mendarat di dalam gua dan yang dilihatnya hanyalah jalan berkelok-kelok melewati bumi. Roh bunga menunjuk ke depan dan Zuo Fan mengangguk. Tapi kemudian dia mendengar teriakan dari atas dan Zuo Fan menggelengkan kepalanya.
Sambil menghindar, dia menyaksikan 3 benturan keras saat 3 orang mendarat dengan keras di belakang mereka. Bersambung.